Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini untuk menjalankan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar, lebih-lebih mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, saya rembukan dengan Ketua Takmir Bapak Syarif untuk edisi kali ini dan mungkin beberapa pertemuan berikutnya kita menggunakan tafsir tematik, ya, tidak lagi mengurut dari surah-surah pendek gitu. Kenapa demikian? Saya sempat ajukan argumentasi. Surah-surah pendek, terutama pada juz 30 yang kita kaji sudah banyak, ya, monggo disimak di YouTube-nya. Itu temanya berkisar dua hal. Yang pertama soal keimanan kepada Allah, dan yang kedua soal hari akhirat. Jadi temanya itu. Jadi kalau penjenengan ikuti lagi kajian-kajian tafsir sebelumnya yang mengikuti surah-surah pendek seputar itu, saya khawatir para jamaah ini membosankan. Bukan bosan Al-Qur'annya, tapi dengan penjelasannya, karena seputar itu. Nanti kalau dirasa tema ini sudah cukup banyak, nanti kita kembali melanjutkan kajian surah-surah pendek, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesempatan pada kita. Amin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji satu tema, ya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Tentu ini semua menjadi penting bagi kita, ya. Lebih-lebih yang sudah punya suami dan punya istri, atau yang masih akan bersuami atau masih mau akan mencari istri. Jadi penting. Jadi pelajari dulu sebelum melangkah gitu. Jadi jangan sampai ibadah seumur hidup itu kita belum siap dengan tuntunan Al-Quran dan hadisnya, kita sudah melangsungkan. Tapi jangan, kalau sudah terjadi, jangan kemudian dibatalkan gitu ya. Jadi sempurnakan saja gitu ya. Sempurnakan saja. Kita belajar, sama-sama belajar. Baik, tentu ayat-ayat yang berkaitan dengan soal hak dan kewajiban suami istri itu banyak. Untuk kali ini saya berangkat dari Quran surah An-Nisa ayat 34 sampai 35 insyaallah. Ini sering disampaikan, ya. Tapi kita tinjauannya tafsir, ya, bukan ceramah. Kita ingin mempelajari ayat ini dan apa pesan yang hendak disampaikan oleh ayat ini. Quran surah An-Nisa ayat 34 sampai 35, atau bahkan bisa sampai 36, tapi kita batasi 34 sampai 35 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada yang pegang Al-Qur'an monggo, ya. Ayat 34 An-Nisa ayat 34 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma hafidallah
wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Baik. Jadi kita berangkat dari ini ya, nanti kalau dirasa penting kita lanjutkan pada ayat-ayat yang lain. Jikalau dirasa penting atau pindah tema, biar kajian kita tidak membosankan. Baik, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 34 memulai dengan satu pernyataan dari Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi biasa diartikan laki-laki, ya. Terjemahan yang biasa kita dengar adalah pemimpin atas perempuan. Para suami pemimpin atas para istri. Meskipun terjemahan ini kemudian direvisi, ya, direvisi. Kenapa direvisi? Ayo kita kaji pesan arti dari ayat ini. Para jamaah, ada dua jenis kelamin yang disebutkan Allah dalam ayat ini, yaitu ar-rijal dan an-nisa. Tolong ini penting. Siapa sih disebut dengan ar-rijal itu? Ar-rijal itu jamak dari rajil, yang arti asalnya rajil itu orang yang berjalan. Makanya ada kata rijlun. Rijlun itu kaki. Jadi rijal jamak di rajil, jadi orang-orang yang berjalan. Kenapa laki-laki disebut dengan rijal atau rajil, ya, mufradnya? Karena secara fitrah laki-laki itu senang jalan, senang keluar rumah. Di situ ada tanggung jawab untuk mencari nafkah. Jadi laki-laki makna berjalan itu artinya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Itu rajil. Jadi jamaknya rijal. Yang kemudian dipahami makna rijal itu adalah orang yang menggunakan kaki dalam hidupnya. Maknanya laki-laki itu adalah sosok yang mandiri. Dia punya kemandirian. Jadi pantang laki-laki itu minta, pantang laki-laki itu ngemis, pantang laki-laki itu kemudian minta belas kasihan. Laki-laki seharusnya punya kemandirian. Jadi kalau laki-laki si arobo minta ke bini, nah ini pertanyaan. Pertanyaan itu. Tak laki. Itu penting. Laki-laki itulah sosok yang punya kemandirian, yang diungkap dengan ar-rijal, yang pun berkaki. Jadi itu penting. Kemudian ada bahasa lain an-nisa. An-nisa ini arti asalnya adalah bisa lembut. Jadi sosok yang lembut, perempuan itu disebut dengan an-nisa, lembut. Lembut itu kalau bahasa Maduranya lembu. Lembut. Jadi kenapa perempuan disebut dengan an-nisa? Karena sungguhnya karakter dasar perempuan itu adalah kelembutan. Jadi perempuan sejati itu perempuan yang penuh dengan kelembutan. Di samping lembu, ya lembu bahasa Madura, tapi juga lembut dalam bahasa Indonesia. Jadi tutur katanya, perilakunya itu harus menunjukkan kelemah lembutan. Laki-laki dengan
kata rijlun kaki, ketegasan, perempuan kelembutan. Nah, dipasangkan oleh Allah laki-laki sebagai suami, an-nisa sebagai istri. Yang tegas ketemu dengan yang lemah lembut, itulah pasangan yang serasi. Allah gandengkan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah ada yang sebaliknya? Ya ada, pasti ada. Ada laki-lakinya yang lembut, gemulai, ada kan satu dua kan. Perempuannya yang tegas, ada. Ya ada, satu dua ada. Yang terbalik ada dalam kehidupan ini. Tapi secara umum Allah ingin gambarkan suami itu seharusnya tegas, punya kemandirian, dia siap melanglang buana untuk mencari nafkah, sementara perempuan adalah sosok yang lemah lembut. Ketemu jadi satu, maka menjadi pasangan yang ideal, yang harmonis. Nah, Allah ingin menempatkan posisi keduanya dalam keluarga itu dengan bahasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terjemahan yang lama, qawwam itu diartikan pemimpin. Tapi apakah betul makna satu-satunya? Sesungguhnya tidak. Terkesan suami pemimpin istri. Ya. Ada sebagian kalangan perempuan tidak suka dengan terjemahan itu. Apa sih qawwam itu? Qawwamun itu adalah sighah mubalaghah dari kata qiyam. Qama yaqumu qiyaman. Qama apa? Berdiri. Qiyam berdiri. Qawwam sungguh menjadikan berdiri. Jadi sighah mubalaghah dari kata qiyam. Jadi makna dasarnya sesungguhnya ini, makna dasarnya dari kata qawwamun, makna dasarnya adalah seorang suami punya kewajiban menegakkan hak-hak perempuan. Ini mana dasarnya? Para suami punya kewajiban menegakkan hak-hak perempuan. Kalau suami laki-laki sudah bilang qabiltu nikahaha, maka kewajiban orang tua itu beralih kepada suami. Mulai dari kecukupan pangan, sandang, papannya, pendidikannya, kemudian menjaga tetap aman, terlindungi, itu beralih dari orang tua kepada suami. Makanya saya sering kalau disuruh sambutan atas nama laki-laki, penyerahan pengantin laki-laki, saya sebut ini penyerahan ala adat, ala budaya. Karena sungguhnya yang mesti diserahkan itu bukan laki-laki, yang diserahkan itu perempuan. Secara syar'i perempuan diserahkan kepada laki-laki, tanggung jawabnya dialih dari orang tua kepada suami. Cuma kebiasaan di masyarakat namanya penyerahan itu dari pihak laki-laki pada perempuan. Begini. Rata-rata begitu. Itu secara adat. Secara syar'i itu balik. Ketika sudah akdun nikah, maka perempuan diserahkan pada laki-laki. Mau dibawa kemana saja terserah. Yang penting si laki-laki tanggung jawab dan tetap menjamin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Itu secara tapi bukan berarti salah, tidak. Karena biasanya tradisinya laki-laki untuk di beberapa tempat itu tinggal di rumah istri, ya tinggal di mertua indah gitu sebelum punya rumah sendiri. Ya itu rata-rata gitu ya, awal-awal kan mesti mencari. Jadi kata qawwam ini maknanya tidak hanya pemimpin. Memang makna di antara makna yang disampaikan pada Musa al-ri'ayah, tapi juga ada asyana wal hifz. Jadi kewajiban menjaga, menjamin. Jadi apa tadi yang dijaga-jamin adalah hak yang semula melekat pada perempuan, pada orang tuanya, itu pindah kepada laki-laki itu. Jadi berat laki-laki. Makanya kalau dikaitkan dengan waris dalam Islam, itu laki-laki memang punya dua bagian.
tapi dua bagian itu bisa habis karena ada tanggung jawab di situ. Sementara perempuan dapat satu bagian, tidak ada tanggung jawab. Seorang laki-laki punya kewajiban untuk tanggung jawab pada keluarganya, istri dan anak-anaknya, pada ibunya kalau orang bapaknya sudah meninggal, pada saudarinya kalau belum menikah. Itu kewajiban anak laki-laki untuk berikan nafkah. Saudarinya, saudari seorang laki-laki itu. Makanya bisa habis. Jadi imbang antara hak dan kewajiban menjadi imbang. Baik. Jadi monggo terserah panjenengan mau mengartikan apa. Kalau saya ingin mengembalikan pada arti para suami berkewajiban memenuhi hak-hak para istri. Nah, gitu. Insya Allah para perempuan suka dengan terjemahan ini. Jadi tidak semata-mata antara atasan dan bawahan. Kalau pemimpin itu atasan dan bawahan. Seakan-akan pas tak ningguli gitu. Ditindas gitu ya. Jadi itu makna dasarnya. Jadi qawwamun ala jamak dari qawwam siwah mubalawah minal qiyam. Siwah mubalawah itu bentuk dalam bahasa Arab ini, bentuk yang menguatkan, dikata berdiri, menegakkan. Jadi harus benar-benar menegakkan hak-hak perempuan. Makanya saya pun penelitian tentang kenapa para laki-laki lebih banyak, lebih harapan hidupnya lebih rendah daripada perempuan. Dan laki ini kematian kada. Kematian kada yang laki ini kan. Kenapa? Di antaranya karena tanggung jawab besar. Mon kerjaan sekut iki kiri ini, tanggung jawabnya besar. Ini sering para suami. Yang suami laki-laki itu cenderung kalau ada masalah dia diam. Perempuan ada masalah sedikit diungkapkan itu. Jadi langsung meledak pada perempuan. Makanya plong gitu. Laki-laki diendap di dalam. Itu menjadi problem juga ya. Tidak apa-apa. Tanggung jawab itu ada di laki-laki, insya Allah mulia. Cuma persoalannya adalah ketika Allah sudah memasangkan laki-laki dan perempuan, apa kira-kira kewajiban masing-masing? Dalam ayat ini disebutkan. Yang pertama, kenapa laki-laki menjadi qawwamun, ya, orang yang berkewajiban menegakkan hak-hak perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sebabnya laki-laki oleh Allah diberikan keunggulan. Kata bahasanya begini, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dengan sebab sesuatu yang telah Allah unggulkan atas sebagian kalian, mereka atas sebagian yang lain. Tidak menyebutkan atas perempuan. Jadi laki-laki itu sungguhnya sudah diberikan bekal dasar untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Apa di antara kemudian laki-laki adalah Allah kasih keunggulan, tapi Allah tidak menyebutkan unggul dibandingkan dengan perempuan. Ini bahasa Al-Quran, bukan bima faddalallahu ba'dahum alaihinna, atas para istri, tidak. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, dibuat umum. Kenapa? Karena sungguhnya laki-laki dan perempuan sama-sama punya keistimewaan. Tapi khusus untuk menjadi pemimpin rumah tangga, Allah kasih bekal yang lebih kepada laki-laki. Tafsirnya itu banyak. Di antara yang pertama adalah soal fisik. Secara umum fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Itu dibutuhkan untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Dibutuhkan. Karena laki-laki harus sehat sampai lemas. Ajamu lemas. Ya, ini ajamu. As kuat karena ada tanggung jawab itu. Yang kedua, laki-laki itu oleh para ulama diberikan kesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak.
Jadi kemampuan keilmuannya itu lebih baik dibandingkan perempuan secara umum, meskipun perempuan juga banyak yang pintar. Itu kewajiban nanti untuk mendidik istri-istrinya, istri atau istri-istrinya. Istri atau istri-istrinya ada kewajiban mendidik. Kalau nggak bisa mendidik sendiri, maka mohon diizinkan untuk mengikuti majelis ta'lim. Itu ketika seorang suami tidak mampu mendidik istri sendiri, maka tolong itu agar punya ilmu diberikan peluang untuk hadir atau mengundang ustadzah-ustadzah yang bisa mengajarinya. Yang ketiga adalah keunggulan di sisi keterampilan. Ini kata para ulama. Dalam tafsir ini saya pakai Rawahul Bayan fi tafsir ayatil ahkam. Lebih terampil. Dan yang keempat adalah laki-laki ketika memimpin itu lebih banyak menggunakan ilmu dibandingkan dengan perasaan, dengan emosi. Jadi lebih stabil emosinya. Ini secara umum, Bu. Jadi saya sampaikan saja ini menurut para ulama. Secara umum, perempuan itu cenderung menggunakan emosinya ketika ada satu masalah. Jadi belum apa-apa sudah marah duluan, tapi bukan menjenengan, ya. Bukan perempuan di sini, bukan di sono yang jauh itu. Ya. Itu Ibu ya. Jadi itu memang begitu. Itu bukan bekal awal yang Allah siapkan dengan bahasa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Tapi apakah ini bahasa Al-Qur'an ya? Bukan alaihinna. Tidak dibandingkan keunggulan laki-laki dibandingkan atas perempuan, tidak. Ala ba'din. Apa maknanya? Sesungguhnya perempuan punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi menabi urusan yang kecil-kecil itu jangan laki-laki, tidak bisa laki-laki, tidak bisa. Jadi urusan yang detail tidak bisa, meskipun bisa ya tidak sebaik perempuan. Urusan menjahit bisa sih, cuma ya tidak sebagus perempuan. Gitu ya. Tak laten, gitu ya. Perempuan itu adalah teliti. Ya. Jadi kalau suruh mencari sesuatu susah laki-laki menemukan itu. Dia macam tak ada ya. Tapi perempuan bisa melihat itu. Ketika mas tak bisa. Perempuan yang tahu banyak hal di rumah kita. Jadi Kak Dito. Soal Kak Dito penting. Jadi laki-laki itu ketika diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, dia harus punya keunggulan yang lebih agar bisa menjalankan kewajiban itu. Mana tidak, ya makanya harus belajar, harus terampil ketika itu. Kemudian yang kedua, kewajiban laki-laki wabima anfaqu min amwali. Disebabkan sesuatu anfaku yang mereka menginfakkan min amwalihim dari harta mereka. Laki-laki wajib memberikan nafkah. Laki-laki wajib memberikan nafkah. Harus berupaya semaksimal mungkin kemampuan yang bisa dimiliki. Perempuan gimana? Menerima apapun yang diberikan oleh sang suami. Laki-laki punya kewajiban maksimalkan ikhtiar, perempuan menerima seberapapun nafkah yang diberikan oleh sang suami. Jadi jangan dibalik, perempuan menuntut tersebut, laki-lakinya diam-diam saja, itu bertengkaran itu tidak akan habis-habisnya. Jangan pernah bertengkar karena laki-laki suami itu kurang dari sisi harta. Kenapa? Karena itu pertengkaran yang amat sangat rendah. Sebabnya sangat rendah. Kalau soal harta nggak usah dijadikan ribut. Tapi ketika soal keimanan, ketakwaan kepada Allah, itulah harus yang diperjuangkan. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena inilah saya katakan tadi,
seberapapun harta laki-laki yang berasal dari warisan, meskipun lebih besar dari perempuan, itu bisa habis. Karena laki-laki punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada perempuan, kepada istri. Sementara harta dari istri itu tidak akan pernah habis. Karena tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Tidak akan pernah habis. Jadi emosi Kak Dinto. Yang laki-laki, perempuan tak? Laki-laki Kak Dinto, cek sampai mata ada tunya nabi ini. Nah, nikah. Kecuali karena ikhlas di dalam masnya. Mas kawin baru saja diberikan minggu kemarin, diminta boleh, ada boleh mesin dengan mana? Ya kalau ikhlas tidak apa-apa, cuma itu haknya perempuan, Jadi, kenapa? Karena tidak ada kewajiban di situ. Jadi malah jelas Al-Quran tadi itu menjelaskan kewajiban suami begini. Nanti kewajiban istri apa? Fassalihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Jadi Allah memulai, kalau ingin membangun rumah tangga yang baik, mulailah dari suami memenuhi kewajibannya dulu. Baru kemudian Allah sebut fassalihatu. Perempuan-perempuan yang salihah, apa kriterianya? Qanitat. Qanitat ini adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Perempuan saleh adalah perempuan yang taat pada Allah, qanitat, dan taat kepada suami. Cuma tolong diingat para suami, saya katakan ini, untuk bisa menuntut istri taat itu mulailah dari para suami. Kewajiban suami penuhi dulu, baru suami itu bisa meminta istrinya, ayo taatlah pada Allah dan taatlah padaku. Kadang kita berbuat baik, suaminya kun minta taat melulu sebini itu. Tak bisa. Sebini kan itu orang beristri itu adalah bagaimana kata suami. Kalau suaminya baik, insya Allah istri baik. Insya Allah istri baik. Meskipun sejarah menentukan juga ada. Suaminya baik, istrinya buruk ada. Sebagai gambaran kehidupan. Jadi qanitat itu orang, ya, aslul qanut dawamut ta'ah. Jadi ya orang yang sentiasa taat. Taat pada Allah dan taat pada suami. Jadi perempuan itu enak. Yang penting taat pada suami, selesai masalah. Masuk surga. Taat pada suami, masuk surga ini. Tak enak jadi perempuan itu. Biarkan para suami itu mungkin banyak dosa di luar. Itu bukan tanggung jawab istri. Tapi beda. Kalau istri banyak maksiat, suami kena. Nah, gitu masalahnya itu. Suami kena. Istri banyak maksiat, suaminya kena. Tapi kalau suami banyak maksiat, istri tidak kena. Ini kan akan diangkat boleh sedikit berbeda. Urusan akhirat kematian ini kan nunduk melulu masalah panjenengan. Nunduk pas kota nundu nih dia. Jadi perempuan itu memang Allah berikan peluang untuk masuk surga lebih besar dibandingkan laki-laki. Satu kuncinya itu taat pada Allah dan taat pada suami. Kalau bahasa Al-Quran qanitatun, qanitat. Jadi dawamut ta'ah. Jadi wal muradu annahunna muti'atul lillah wa li azwajihin. Ini kata tafsirnya. Jadi di antara orang yang disebut qanitat itu adalah orang yang taat pada Allah dan pada suaminya. Kemudian kriteria berikutnya adalah hafizatul lil ghaibi ma hafizallah. Perempuan salihat itulah perempuan yang menjaga
lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada, bima hafidallah, dengan sesuatu yang Allah perintahkan untuk jaga. Apa? Yang pertama, ketika suami tidak ada, jaga kehormatan diri. Rinciannya, jangan sampai suami tidak ada, istri juga berangkat tidak ada. Berarti kudu paham ya tinggi menjenengan ibu ini. Amin. Suaminya kerja, istrinya dikerjain. Hati-hati. Jangan sampai. Yang kedua, menjaga harta suaminya. Menjaga harta suaminya. Bahkan kalau memang murni harta suami, itu tidak boleh kita memberikan kepada orang lain tanpa izin dari sang suami. Untuk konsep ini memang di Indonesia beda, sedikit ada budayanya beda. Kalau di negara kita itu harta bersama, harta suami, harta istri, harta suami. Kalau di konsep Al-Quran itu ada pemisahan. Jadi istri itu punya harta sendiri, suami punya harta sendiri. Jadi kemudian suami memberikan uang kepada istri, itu untuk istri, untuk jajan istri, dan ada uang untuk nafkah keluarga. Dipisah. Jadi panjenengannya ibu-ibu pegang dua rekening. Rekening untuk diri sendiri, rekening untuk kepentingan keluarga. Ibu-ibu. Sampai pas penonton ini gara-gara kajian seperti ini, kemudian para suaminya, Mas, saya harus punya dua rekening. Rekening untuk jajan saya, rekening untuk kepentingan keluarga. Sepenting saling ridho. Istri yang baik juga menerima seberapapun nafkah yang diberikan oleh sang suami. Baik, rinciannya banyak. Jadi tentang apa sih yang mesti dilakukan oleh suami, apa yang mesti dilakukan oleh istri banyak. Nah, simpelnya seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Di apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri. Nah, berikutnya ini, mari, kalau ini nanti terlalu lama kita sambung pertemuannya pada berikutnya. Wallati takhafuna nushuzahun fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz. Ini Bu. Nusyuz itu adalah asyahunna wa tarfa'uhunna an ta'atikum. Perempuan itu membangkang dan meninggikan diri, tidak mau tunduk kepada suaminya. Jadi tanda-tanda nusyuz itu kalau dipanggil melengus, apa? Nah itu sudah tanda-tanda nusyuz, melengus. Jadi nada suaranya sudah lebih tinggi dari suaminya, itu sudah bisa diberi tanda nusyuz. Cuma sekali lagi para suami, saya pesan bahwa suami tidak gampang menuduh istri nusyuz kalau suaminya sendiri belum memenuhi kewajibannya. Tidak bisa menuntut kamu nusyuz, tidak bisa. Penuhi kewajibannya baru minta istri taat. Nah, ketika ada tanda-tanda istri mulai tidak taat, itu namanya wallati takhafuna nusyuzahunna. Tanda nusyuz yang paling utama kata para ulama, ketika ada seorang istri diajak ke tempat tidur oleh suaminya tapi dia tidak mau, tanpa alasan syar'i, bukan suruh tidur, diajak tempat tidur tapi tidak mau tanpa alasan syar'i. Ada. Andaikan pun mungkin haid para perempuan, itu masih banyak jalan untuk memenuhi kebutuhan suami. Banyak jalan.
Ketua ajar boleh nih, repot nang YouTube nih menganikan. Aku sangku. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika ada tanda-tanda nusus, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh suami? Yang pertama, fa'iduhunna, beri nasihat, nasihati mereka. Jadi para ulama ini memang berbeda pendapat, tapi jumhurul mufassir menyatakan ini urutan, tertib, alat tertib. Yang pertama, kalau ada tanda-tanda isim mulai nusus, itu tolong nasihati. Apa yang disampaikan adalah tentang ketaatan kepada Allah, kewajiban taat pada Allah dan kewajiban taat pada suami. Yang kedua baru wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, hindari mereka fil madaji', di tempat tidur. Ini penting nih saya sampaikan. Jadi bahasa Al-Qur'an fi, di, bukan an, bukan dari, fil madaji', di tempat tidur. Ada pernyataan Ibnu Abbas, yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau yang disebut dengan wahjuruhunna fil madaji', kata beliau itu yaitu ayyudaji'aha wa yuwalliyaha dhahrahu wa la yujami'aha, kata Ibnu Abbas ini. Jadi makna wahjuruhunna fil madaji' itu jadikan punggungmu menghadap kepada punggung istrimu, wala yujami'aha, dan tidak menjimanya di tempat tidur. Jadi kalau tidur korong-korang, itu namanya wahjuruhunna fil madaji'. Tidak boleh sampai keluar rumah. Jadi setidaknya wahjurunna ayya'zila firasyahu an firasyiha. Maksimalnya itu tidak tidur di satu tempat tidur, tidak boleh keluar rumah. Jangan sampai masalah keluarga itu kemudian keluar dari dinding rumah kita. Batasi masalah itu, kewajiban suami menyelesaikannya. Ketika masalah itu sudah keluar dari dinding rumah kita, itu bukan selesai, malah tambah parah. Akan banyak orang-orang yang ikut campur. Bahkan yang dulunya mengharapkannya sudah mulai berharap dengan bahasa kutunggu jandamu. Nah, gitu kan ya. Kutunggu jandamu gitu. Dikompori, semakin dikompori itu. Kewajiban suami tetap menjaga masalah itu dalam lingkup rumah tangga. Maksimal tidak tidur di satu tempat tidur. Makanya yang paling bagus itu memang rumah jangan besar-besar. Biar andaikan pun pisah ranjang, pisahnya masih dalam kamar gitu ya. Khawatir masih malam itu butuh tinggal balik badan. Pas berikutnya, andaikan ini tidak berhasil, kata Al-Quran, wadribuhun, pukul mereka. Cuma ini yang penting. Kenapa? Jangan sampai terkesan Islam melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Baginda Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti masalah bagaimana memukul itu ya. Ada hadis Nabi yang menjelaskan itu. Jadi janganlah memukul di satu tempat. Janganlah memukul wajah, fa innahu yajma'ul mahasin. Jangan, karena wajah itulah terkumpulnya kecantikan. Jadi jangan memukul setempat, jangan memukul wajah. Wala yadribha bisautin wala asa. Jangan pukul juga dengan menggunakan kayu besar. Benih pas ekol-tokol juga ya. Sampai ada hadis yang saya bacakan khusus ini. Ma hakkun ri'atin hakkum ri'atin ra'atin ahadana alai, apa hak perempuan atas kami ya Rasulullah,
Yang pertama, antut'imaha idza ta'amta. Kamu harus memberikan makan idza ta'amta, apabila kamu makan. Artinya makanan yang dimakan suami itulah juga yang dimakan oleh istri. Wa taksuha idza tasatta. Kamu memberikan pakaian pada istrimu idza tasatta, ketika kamu berpakaian. Kewajiban memenuhi sandang. Wala tadribil wajha. Kamu tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih, kamu tidak boleh mencela. Wala tahjur illa fil baiti, kamu tidak boleh pindah, bertengkar pindah illa fil baiti, kecuali tetap dalam satu rumah. Itu pesan-pesan Rasulullah. Jadi jangan pukul wajah, jangan mencela. Kenapa? Karena pukulan yang dimaksud adalah pukulan pendidikan. Jadi namanya darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Kata Ibnu Abbas, pukulan tidak menyakiti itu adalah pukulan menggunakan kayu siwak, kayu untuk siwak kecil, dipukulkan kepada bagian bawah betis dan kaki istri. Satu kali, bukan berkali-kali, satu kali, cengkale, tes, satu kali. Kenapa? Karena tidak boleh menyakiti. Itu hanya sebatas untuk memberikan istri penyadaran bahwa suami punya hak untuk mendidik istri sampai pada pukulan. Itu yang mohon. Mending Madura berde pernyataan begini, Bapak Ibu. Saya agak miris itu. Belum sempurna menjadi istri orang Madura kalau belum pernah ditempeleng oleh suaminya. Belum pernah menjadi, belum sempurna sebagai seorang istri orang Madura kalau belum pernah ditempeleng oleh suaminya. Untuk tadi bini si sampurna laki yang Madura kutu pernah capuk tampeleng dia. Tidak semua laki-laki Madura begitu. Insya Allah. Lemah harus begitu. Harus begitu. Okay? Baik, itulah Bapak Ibu. Fa in ata'nakum, jawabun Allah, kalau mereka para istri sudah mentaati kamu, fala tabghu alaihinna sabila. Kamu jangan cari-cari cara jalan untuk menyakitinya. Mula taat pas tarema, kembali harmonis. Cepak kun sakit. Mula taat pas kembali rangkul. Peluk dia, kembali harmonis. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sungguhnya zat yang maha agung, maha tinggi dan maha agung. Jadi Allah ingin menjelaskan itu beberapa hal. Rincian-rinciannya sungguhnya banyak disebutkan dalam tafsir ini. Khawatir terlalu lama. Untuk ayat berikutnya ini Pak Syarif, ini soal hakamain, apa mau lanjut sekarang atau minggu depan? Hakamain. Minggu depan saja ini. Hakaman. Jadi kalau masih bisa selesaikan oleh seorang suami, mulai kasih nasihat, tinggalkan tempat, pisah di tempat tidur, dan pukul tapi pukulan ghairu mubarrih yang tidak menyakiti. Kalau masih belum bisa, itu nanti ada konsep berikutnya namanya konsep hakamain. 2 juru damai. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu ayat yang 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, insyaallah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf
rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.